Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Al-Habib Abdullah Al-Attas, para pengurus Masjid Raya Al-Ittihad, bapak-bapak, para asatidzah, para ulama, ibu-ibu, para ustazat, para muallimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaahnya banyak, jawab salamnya belum kompak. Bu, udah makan tupat sayur, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Supaya genap hasanahnya 90, saya ucapkan salam ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalimatun nujaddidu biha imanana fi kulli waqtin wa hin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin akramis sabiqina wal lahiqin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertahmid kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari yang merupakan hari-hari yang termasuk al-ashhurul hurum, di hari-hari atau di hari dari bulan-bulan yang sangat khusus. Bulan menjelang hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun untuk orang beramal saleh, yaitu di hari-hari menjelang al-ashrul awail, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Berkumpul, bertemu, bersilaturahim. Kita dipertemukan dengan minimal 2 ikatan. Dan sangat mungkin ada 3 ikatan di antara hadirin dan hadirat. Pertama, kita diikat dengan rahimul iman. Ikatan iman. Sama-sama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, kita diikat dengan ikatan ilmu. Ini juga ikatan yang mulia. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu pengikat antara orang-orang yang terlibat di dalam mencari ilmu itu. Dan yang ketiga, dan ini mungkin saja ada di antara hadirin dan hadirat, yaitu rahimun nasab. Ikatan nasab dan keturunan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah memberi kepada kita nikmat ini. Nikmat ini nikmat yang sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan alat tukar apapun. Tidak bisa ditukar dengan alat tukar apapun, mata uang apapun tidak bisa. Dan juga tidak bisa ditukar dengan logam mulia apapun. Semua kita hadir karena kita semuanya, hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia sebatas membuat pengumuman dan publikasi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fid nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Berserulah wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya berseru? Suara saya volumenya terbatas, frekuensinya terbatas. Bagaimana bisa menjangkau orang di seluruh dunia? Kata Allah, kamu berseru urusan sampai itu adalah urusan aku. Panitia membuat publikasi, membuat player, bahwa hari ini ada acara namanya keren, kolaborasi. Apaan sih kolaborasi artinya? Oh, kerjasama. Yaitu kerjasama antara Majelis Tadarus Quran Ummahat dengan Masjid Raya Al-Ittihad. Alhamdulillah. Maka kita kumpul. Kumpul kita ini kumpul apa? Kumpul kita adalah kumpul yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum, satu jamaah, sekumpulan orang fi baitin min buyutillah, mereka berkumpul di salah satu baitullah, yatluna kitaballah, mereka mentilawah Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mengkaji.
mereka mentadabburi, mereka mempelajari, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun, yaitu rasa tenang hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat itu ikut berkumpul mengelilingi. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman inna, dan Allah menyebut-nyebut segolongan manusia tersebut yang berkumpul, disebut di hadapan makhluk-makhluknya yang sangat khusus, yang mulia, yaitu para malaikat yang mereka derajatnya paling tinggi. Ibu-ibu sekalian, ini kan lebih banyak ibu-ibu, jadinya saya sebut ibu-ibu terus ini. Bapak-bapak jangan iri hati Pak ya. Biasanya yang suka cemburu bapak-bapak apa ibu-ibu Pak? Kali ini bapak-bapak yang harus cemburu. Pertemuan di masjid, berkumpul di masjid, pertemuan yang mulia, pertemuan yang barokah. Ketika bapak ibu melangkah menuju Masjid Al-Ittihad ini, melangkah dari rumahnya dengan bismillah, amantu tawakkaltu wala haula, langsung bapak ibu itu mendapatkan 3. Jadi ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada bapak dan ibu yang berangkat menuju masjid ini untuk hadir acara ini, untuk hadir di perkumpulan ini. Pertama, malaikat itu mengatakan hudita, kamu dapat hidayah. Amin. Yang kedua, wuqita, kamu dapat perlindungan dan penjagaan dari Allah. Yang ketiga, kufita, kamu mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Pertama, bapak ibu dapat al-hidayah. Yang kedua, mendapatkan al-wiqayah. Yang ketiga, mendapatkan al-kifayah. Al-hidayah wal wiqayah wal kifayah. Masya Allah. Jadi jalan ibu itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digait oleh Allah, oleh para malaikat. Jadi ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntun, untuk menunjukkan jalan ibu menuju hidayah. Yang ditunjukkan ini bukan fisik, bukan mata ibu, tapi hati ibu digerakkan. Walaupun kanan kiri ada sesuatu yang mungkin sangat mengganggu, tetap ibu jalan lurus sesuai dengan jalurnya menuju Masjid Al-Ittihad. Yang kedua, al-wiqayah, dijaga dari segala sesuatu yang bermadarat. Yang ketiga, diberi kecukupan. Bu, haus gak? Hah? Kalau ibu hausnya haus ilmu, alhamdulillah. Hausnya haus ilmu. Bu, lapar gak? Laparnya lapar ilmu, boleh.
Laparnya lapar Al-Quran, baca Al-Quran boleh. Bahkan kalau orang tandanya orang hatinya bersih, dia tidak pernah puas baca Al-Quran. Itu kata sahabat. Ada sahabat mengatakan, lau tahurat qulubukum lama syabi'tum minal Quran. Kalau hati kalian bersih, suci, tidak akan pernah kalian puas baca Al-Quran. Hatam langsung dari awal lagi, hatam langsung dari awal lagi, hatam langsung awal lagi, terus begitu ibu sekalian. Pernah begitu nggak bu? Bu pernah begitu nggak bu? Jadi Allah berikan kepada kita, kepada orang yang pergi ke majelis seperti ini, dalam perjalanan saya sudah diberi 3. Pertama al-hidayah, kedua al-wiqayah, yang ketiga al-kifayah. Coba ibu-ibu sebutkan semuanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hidayah, wal-wiqayah, wal-kifayah. Al-hidayatu wal wiqayatu wal kifayah. Ini 3 nikmat. Kita tidak pernah tidak butuh petunjuk Allah. Doa yang terus-terusan tidak luput kita ucapkan dalam sholat adalah doa yang tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal, enggak pernah atau tidak sah sholat seseorang kalau dia sholatnya tidak baca Al-Fatihah. Makanya bubuk, ibu-ibu yang saya hormati, dulu saya punya guru namanya Makcik Siti Rabi'ah Adawiyah, seorang hafizah. Setiap ada orang yang bertamu bu, kepada dia, apa yang dia uji pertama kali? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Suruh baca Al-Fatihah. Yang kedua, kalau tamunya orang laki dan itu dihijab, apa yang disuruh? Disuruh azan. Disuruh azan. Kemudian dia pernah nyuruh kepada anak saya, ada anak saya namanya Muhammad Aiman, nomor 4. Dia bilang, Aiman, supaya mengaji di Kiai Mubarak di Jambi. Ngajilah Aiman 1 bulan. Apa ngajinya? Al-Fatihah saja 1 bulan. Kenapa? Karena ini surah yang tidak boleh kita tinggalkan dalam sholat. Di dalam Al-Fatihah ada akidah, di dalam Al-Fatihah ada syariah, dan dalam Al-Fatihah ada ibadah. Dan ibadah yang paling intinya dalam surah Al-Fatihah adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak pernah kita ini tidak bergantung kepada hidayah dan petunjuk dari Allah. Jadi jalan bapak dan ibu hadir ke majelis ini, ke majelis yang mulia ini adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ibu bapak berjalan menuju tempat ini, niat harus ikhlas. Di bapak ibu ketika berangkat ke masjid, niatnya ikhlas, yang nyambut ribuan malaikat. Ini kata dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa apabila seseorang menuju ke masjid
Dan dia berjalan menuju ke masjid bisakinah, tenang, nggak keburu-buru. Yang naik motor nggak ngebut, yang naik kendaraan bermotor tidak ngebut, sakinah sambil berzikir. Seraya mengucapkan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya ilaika fa inni lam akhruj bataran wala asharan wala riya'an wala sum'atan. Wa inna mabtigha'a mardatik. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa inna mattiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan tawassul orang-orang yang memohon kepadamu ya Allah, dan bertawassul dengan orang-orang yang menginginkan keridhaan dan pahala darimu ya Allah, dan bertawassul dengan langkah-langkah orang yang menuju ke masjid ya Allah. Sungguh aku menuju masjid bukan karena menyombongkan diri, bukan karena bangga, bukan karena riya, bukan karena pencitraan. Aku hanya mengharap ridhamu ya Allah dan ampunan darimu, karena tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ribuan malaikat menyambut. Maka Bapak Ibu dahulukan kaki kanan seraya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara doanya, Allahumma ghfirli dzunubi wabtahli abwaba rahmatik. Setibanya di tempat ini, kumpul membaca Al-Quran, sudah barang tentu didahului dengan tahiyat masjid. Masuk masjid dengan tahiyat. Tahiyat itu hanya ucapan salam. Kalau kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan Assalamualaikum. Kalau kita masuk ke masjid, selain doa-doa dan zikir yang kita ucapkan, kita bertahiyat dan menyapa dengan sholat yang namanya tahiyatul masjid. Karena masjid di tempat yang paling mulia di permukaan. Orang-orang yang berkumpul di masjid, fi baitin min buyutillah, disebut, dinisbahkan, disebut dan dinamakan rumah Allah ini tasyrifan, sebagai pemuliaan. Pemuliaan tempat ini karena ini tempat orang sujud, tempat sholat, tempat ibadah, tempat zikir. Yang hal mubah-mubah itu dilarang untuk dilakukan. Berkumpul orang-orang di masjid, yatluna kitab Allah, mereka mentilawah Al-Quran. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal, ibadah umatku yang paling afdal setelah yang wajib
adalah tilawah Al-Quran. Al-Quran dibaca, membaca Al-Quran. Meskipun yang membaca tidak paham, dia tetap dapat pahala. Meskipun tidak paham. Meskipun dia tidak lancar. Kalau orang Betawi bilang bletak-bletuk, tetap dia dapat pahala. Rasulullah membesarkan hati kita untuk selalu membaca Al-Quran dan jangan pakai malu-malu karena kurang lancar. Beliau bersabda, al-mahiru fil Quran ma'as safaratil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa huwa alaihi syaqqun. Dalam riwayat lain, wa huwa yata'ta' lahu ajrani. Orang yang mahir baca Al-Quran, bacaannya baik, makhrajnya baik, hukum-hukum tajwidnya diterapkan dengan baik, dan bacanya dengan khusyuk. Bacanya bukan hanya lisannya saja, tapi lisannya nyambung dengan hatinya. Ma'as-safaratil bararah. Dia bersama para malaikat. Amin. Dan yang baca Al-Quran, dia tidak lancar. Maklum, kenal Al-Quran udah tua. Lidah sudah kaku. Maklum, kenal Al-Quran gigi udah ompong. Tidak sempurna lagi suara. Karena apa? Membaca Al-Quran itu dengan menggerakkan mulut. Membaca Al-Quran itu dengan menggerakkan mulut. Dan salah satu kesempurnaan daripada Al-Quran, bahwa semua makhraj, semua yaitu makhraj daripada Al-Quran itu mencakup bagian daripada mulut, daripada yang paling jauh di tenggorokan. Kalau orang Betawi bilang dari lak-lakannya sampai ke bibirnya, itu makhraj-makhrajnya. Apa yang paling jauh? Lak-lakan apa? Ain. Yang paling jauh. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Jadi susah. Ada orang yang susah. Maaf Ibu sekalian. Jadi ada orang yang dia baca Al-Quran, dia ikhlas, dia sungguh-sungguh, tapi dia tidak lancar. Tidak lancar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu ajrani, bagi dia dua pahala. Pahala baca dan pahala sabarnya dia bermujahadah. Jadi orang yang berkumpul di masjid, mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka membaca Al-Quranul Karim, apakah yang membaca satu orang yang lain mendengarkan? Atau sebagian membaca, sebagian mendengarkan? Atau semuanya membaca? Tapi masing-masing hanya memperdengarkan untuk dirinya. Karena semuanya membaca, maka seolah-olah di masjid ini ada yaitu suara lebah. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua orang membaca Al-Quran di masjid tersebut, yusma'u dawiyun kadawiyin nahal. Didengar ada suara di masjid itu seolah-olah suara apa? Lebah. Karena semuanya. Ini bisa Bapak Ibu lihat dan alami kalau iktikaf atau Ramadan di Masjid Haram, atau di Masjid Nabi, atau hatta di masjid kita. Kalau semuanya yang hadir ini
masing-masing membaca Al-Quran dengan suara untuk dirinya. Membaca Al-Quran itu harus dengan suara. Kalau orang baca Al-Quran dalam hati itu nggak baca. Tandanya orang membaca Al-Quran walaupun itu sirriyah, bibirnya bergerak, nggak ada Allahu Akbar, nggak baca. Karena dalam tafsiran hadis ini, yatluna kitab Allah yaqra'una bi alsinatihim, lidahnya itu bergerak. Bapak, Ibu, kalau lidah bergerak, mulut terbuka enggak? Bibir bergerak atau tidak? Tidak mungkin. Kalau lidah bergerak, bibir tidak bergerak, enggak mungkin. Orang yang kumpul di masjid, mereka membaca Al-Quran dan mereka mentadabburinya, mempelajarinya di masjid. Kata para ulama, ini berlaku bukan hanya di masjid, bisa di mushola, bisa di majelis, di mana ada orang-orang berkumpul dan membaca Al-Quran. Saya bertausiah untuk diri saya dan semua hadir dan hadirat, perbanyaklah majlis-majlis Al-Quran. Perbanyaklah majlis-majlis Al-Quran. Karena ini yang menjadi mercusuar. Ini yang akan menjadi benteng. Terlebih-lebih kita berada di zaman yang sudah penuh dengan kerusakan. Zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, satakunu fitanun kakita'il lailil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan timbul fitnah. Apa fitnah itu? Kejadian-kejadian yang membingungkan orang. Kejadian-kejadian yang membingungkan orang. Apakah itu kejadian-kejadian alam atau kejadian-kejadian yang ada di masyarakat? Yang membuat orang itu bingung. Saking bingungnya dia mengalami kegelapan. Seperti kegelapan malam. Dan ada orang yang kehilangan pegangan karena kebingungan. Pagi hari dia mukmin, sore hari dia kafir, murtad. Ada lagi orang yang sore hari dia mukmin, besok pagi kafir. Karena apa? Murtad. Kenapa dia tinggalkan agamanya? Ya bi'udinahu bi'aradin. Karena ini materi. Maka Rasulullah ditanya, wamal makhraj, apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Apa jalan keluarnya? Solusinya apa? Alaikum bi kitabillah. Berpeganglah dengan Al-Quran. Jangan jauh dengan Al-Quran. Jadilah sahabat karib Al-Quran. Pak, Bu, punya bestie enggak? Punya bestie enggak? Bestie yang harus disuperkan, diutamakan Al-Quran. Jangan hanya ibu berdoa, Allahumma jil Qur'ana fid dunya. Apa? Dalam khatmul Quran, itu dalam khatmul Quran. Allah maj'al Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai qarin, sebagai teman. Teman. Jangan jauh dengan Al-Quran.
Jangan sampai luput dalam satu hari itu baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu wirid. Jadikan Al-Quran wirid. Ini ibu bapak anggota Majelis Tadarus Al-Quran. Supaya dan saya mewasiatkan diri saya dan semua yang hadir. Hafalkan surah-surah tertentu yang dijadikan wirid. Hafalin surah Yasin. Udah hafal surah Yasin belum? Udah hafal surah Yasin belum? Awalnya doang apa akhirnya? Bapak, Ibu, orang-orang tua kita mengajarkan kita suruh baca surah Yasin. Lazimkan pagi hari, ya, setelah sholat subuh, setelah wirid sholat, baca surah Yasin. Sore hari setelah asar, ya, setelah wirid sholat asar, baca surah Yasin. Ya, nanti sebelum sabar Bu. Baca surah, jadi pagi hari, sore hari baca surah Yasin. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya, ya, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada yang hadir di sini semuanya, bapak dan ibu, setelah surah Yasin, kalau belum hafal baca, terus-terusan baca jadi hafal insya Allah. Bapak ibu hafal nggak surah Al-Fatihah? Hafal nggak surah Al-Fatihah? Kenapa Al-Fatihah dia hafal? Karena terus-terusan dibaca. Begitu juga surah Yasin. Kalau ibu, bapak lazimkan setiap hari baca surah Yasin. Karena surah Yasin ini dikatakan qalbul Qur'an. Jantungnya Al-Quran. Suratu Yasin 5 quri'at laha. Hajat-hajat yang baik yang bapak ibu bertawassulnya dengan baca surah Yasin dikabulkan oleh Allah, diluluskan oleh Allah. Jadi kalau ada hadis ma'u zamzama lima syuriba lahu, air zam-zam itu menjadi salah satu tawassul kita meminum air zam-zam itu untuk segala hajat yang baik. Kata Rasulullah SAW dikabulkan. Begitu juga surah Yasin. Setelah surah Yasin yang dilazimkan, dan ini pada sore hari, ya, atau sore hari itu masuknya mulai ba'da asar. Yaitu yang kedua surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Orang yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam hari lillahi ta'ala, pagi hari ribuan malaikat beristighfar untuk dia. Yang ketiga, bapak dan ibu, saya mewasiatkan diri saya dan para hadirin dan hadirat, lazimkan baca surah Al-Waqiah. Kapan? Waktunya malam hari, dimulai dari ba'da asar waktunya. Man qara'a suratal waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan pernah mengalami kemiskinan. Yang keempat, gak banyak-banyak, 4 aja ibu. Bapak, ibu 4 banyak sedikit. 4 banyak sedikit. Yaitu suratul mulk.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini surah dinamakan juga As-Suratul Mani'ah. Orang yang membaca suratul Mulk setiap malam, jadi mulai dari ba'da asar, dia akan selamat dari fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah kubur itu su'alu munkarin wa nakir. Selamat dari fitnah kubur. Saya cerita tentang seseorang yang sudah meninggal dunia sebagai pelajaran. Dulu di Menteng Dalam ada kawan saya bernama Ustadz Izi. Dia aslinya orang Tebet, pindah ke Menteng Dalam. Ketika beliau sakit, waktu itu udah nggak bisa turun, tidak tempat tidurnya, saya datang menjenguk. Ya. Menjenguk beliau, terus beliau cerita, saya pernah, katanya, beberapa hari yang lalu, itu merasa masuk ke suatu tempat yang terang benderang dan sangat indah. Sangat indah. Yang tidak pernah saya saksikan di dunia pemandangan itu. Dalam penglihatan dia. Terus saya coba tanya kepada beliau, Ustaz, apa di antara yang antum lazimkan, amal-amal yang antum lazimkan? Kata beliau, ana di antara yang ana wiridkan adalah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat. 30 ayat. Orang yang berkumpul di masjid, membaca Al-Quran, mentadabburinya, membaca Al-Quran dengan menjaga adab-adabnya. Adab-adab membaca Al-Quran. Yang paling penting adalah pertama, bersihkan niat lillahi ta'ala. Bersihkan lahir batin. La yamassuhu illal mutahharu. Memang al-mutahharu itu adalah para malaikat, ditafsirkan. Membaca Al-Quran dengan menjaga adab-adabnya. Bersih niat, bersih fisik di tempat yang bersih. Menghadap kiblat, duduknya yang sopan. Kalau kita berzikir itu ada beberapa macam duduk. Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, yang paling bagus duduknya duduk tahiyat akhir. Tapi jarang tahan kuat lama. Betul Bapak Ibu? Tapi itu paling afdal. Itu paling afdal. Ini ada cerita Hubabah Anisa yang di Pontianak. Itu beliau di antara amalannya tiap malam itu baca Al-Ikhlas terus-terusan. Dan beliau kalau sedang berzikir itu duduknya duduk seperti itu. Seperti tahiyat akhir. Tapi memang kita nggak bisa tahan lama. Illa manahimah. Yang kedua, duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu duduk yang ketika itu kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni ila akhiri. Yang ketiga, dan ini kelas ekonomi, duduk sila. Duduk sila. Jangan tersinggung. Jadi yang paling afdal itu duduknya duduk tahiyat akhir. Yang kedua, tingkatan kedua apa? Duduk di antara dua sujud. Jadi ketika kita baca Al-Quran, duduk yang tawadhu. Jangan baca Al-Quran
Tawadu. Al-Quran ini harus dimuliakan. Dimuliakan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan ini juga bapak-bapak dan ibu sekalian, ini terkadang ada orang Al-Quran itu digeletakin aja di atas lantai. Saya pernah di Masjidil Haram, ini pernah bulan Ramadan, ada orang Bangladesh, saya nggak sangat kenal namanya. Waktu itu dia mushaf ini digeletakin aja di saya ambil, saya pindahin. Apa dia bilang? Ente Wahabi. Gitu. Masa ada orang naruh mushaf di atas leher dibilang Wahabi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya jelaskan, alhamdulillah dia paham dan jadi baik, bukan Wahabi lagi. Baca Al-Quran dengan adab, dengan khusyuk. Al-Quran itu kita harus jadikan cermin. Jadi kalau kita mau lihat diri kita ini siapa dan apa, baca Al-Quran. Jadi kalau kita mau lihat diri kita ini siapa, dan diri kita ini apa, baca Al-Quran. Ini tadabbur. Al-Quran itu menjelaskan apa itu manusia dan berapa golongan manusia. Disebutkan dalam Al-Quran. Sifat-sifat semuanya. Karakter manusia. Sifat manusia. Manusia-manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir manusia itu sama. Cuma namanya saja yang beda. Dan zamannya yang berubah. Maka kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika bertanya bagaimana solusinya kalau menghadapi zaman yang membingungkan, kembali kepada Al-Quran, berpegang kepada Al-Quran, karena dalam Al-Quran ada berita dan kisah umat-umat terdahulu. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam, pembawa risalah pertama, sampai manusia yang terakhir. Manusia itu sama semuanya. Yang beda namanya dan zamannya saja, karakternya sama. Maka kebanyakan isi Al-Quran itu isinya kisah, cerita-cerita. Dan kisah-kisah itu tidak disebutkan di mana terjadinya. Tahun berapa terjadinya, itu gak penting. Yang penting adalah ibrahnya, pelajaran dari kisah tersebut. Fi khabaru man ba'dakum. Dan begitu juga di Al-Quran dijelaskan zaman yang akan datang bagaimana, yaitu hari akhirat, hari kiamat, hari akhir. Makanya kita disunnahkan pada hari Jumat saat sholat subuh, disunnahkan pada rakaat pertama membaca surah As-Sajdah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Kenapa? Karena di surah itulah Allah jelaskan tentang kejadian hari kiamat. Dan hari kiamat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan pada salat Jumat, imam yang memimpin salat Jumat rakaat pertama untuk membaca, yaitu rakaat pertama surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah.
Hal ataka hadithul ghasyiah. Kenapa? Karena dalam surat tersebut, dua surat tersebut, Allah jelaskan tentang kejadian hari kiamat. Wa fihil faslu bainakum. Wa fihil faslu bainakum. Dan dalam Al-Quran ada solusi-solusi, jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi. Sampai ada ya, ulama, di antara ulama, mereka ketika melaksanakan istikharah itu dengan membuka Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk. Dulu ada seorang ulama bernama Kiai Bakir Said Abduh. Beliau suaminya almarhumah Al-Ustadzah Fatihah Khairi, RPI Kuningan. Saya berjumpa dengan beliau dulu tahun 78 di Kairo. Di antara yang beliau sampaikan kepada saya, dia bilang, Nasir, ana kalau ada permasalahan yang ana hadapi, saya salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat itu, saya berdoa, minta petunjuk, kemudian saya buka mushaf. Halaman yang saya buka itulah petunjuk dari permasalahan yang saya hadapi. Saking yakinnya. Jadi orang yang kumpul di masjid, mereka membaca Al-Quran, mereka mentadabburi Al-Quran, Allah berikan 4. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan mereka as-sakinah. Sakinah itu apa? Ini bukan walimah ini. Samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini konteksnya bukan walimah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani. Sakinah itu apa? Sakinah itulah ketenangan hati karena hati bersih. Bersih, tenang, tegar, kuat, dan hidup. Kenapa tenang? Kenapa bersih? Karena Al-Quran. Al-Quran itu nur, cahaya. Kita yang kita cari hidup ini ketenangan. Yang kita cari adalah sakinah. Saya tidak memberi contoh yang jauh-jauh. Enggak beri contoh yang jauh. Bapak, Ibu, semua menyaksikan apa yang terjadi di Gaza. Sudah berapa lama perang di Gaza? Berapa lama? Hampir 1,5 tahun. Hitung saja dari Oktober 2023. Kenapa? Saudara-saudara kita di Gaza itu bertahan. Oke, Bapak, Ibu, kita jangankan ngalamin. Ngelihat saya nggak tahan. Betul atau tidak? Nggak tega. Anak kecil dibantai. Ibu-ibu dibantai. Tenda-tenda pengungsian dibom. Senjata-senjata semuanya sudah dikerahkan. Tidak ada senjata yang dikerahkan, tinggal satu aja, senjata nuklir yang belum. Kita melihatnya nggak tahan. Apalagi ngalamin. Tapi lihat bagaimana saudara-saudara kita di sana tegar. Masya Allah.
Kenapa? Al-Quran. Al-Quran. Saudara-saudara kita di Gaza itulah Ahlul Quran. Makanya Zionis yang biadab tahu hal tersebut, dia hancurkan masjid-masjid semua. Gak ada bersisa masjid. Sekolah Madura dihancurkan semuanya. Kenapa mereka bertahan? As-sakinah. Hati mereka bersih. Hati mereka kuat. Bertahan mereka. Di saat sulit dalam perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari menjelang perang Badar, beliau angkat tangan sampai ridak beliau, kalau kita bilang mungkin sorban itu jatuh gak terasa, saking khusyuknya. Beliau katakan, Allahumma intahlik hadil isabah falan tu'bada fil ardi ba'dahu abadan. Ya Allah, kalau sampai kami ini hamba-hambamu yang berada di tempat ini hancur, tidak ada lagi orang yang akan beribadah kepadamu ya Allah. Masya Allah. Saking khusyuknya Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan ketenangan. Dikondisikan oleh Allah, alam itu menjadi sejuk apa? Diturunkan hujan. Bapak, Ibu, kalau habis turun hujan, adem apa panas? Adem apa panas? Ya kalau zaman sekarang memang habis hujan langsung panas. Kenapa? Sudah beda. Tenang, ya sahabat. Kemudian juga alamnya itu menjadi lebih bagus lagi dan mendukung untuk Rasulullah dan para sahabat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a iman. Jadi pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah, turun. Yang kedua, wa haffathumul wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah penuhi dengan rahmat. Di dunia ini Allah turunkan hanya satu rahmat dari 100 rahmat. Hanya satu, dan itu dibagi-bagi. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup semuanya. Semua makhluk sampai kepada hewan-hewan. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu dalam kuliah duha. Ibu-ibu, bapak coba perhatikan. Kalau induk ayam sedang bawa anak-anaknya, kemudian turun hujan, ditaruh di mana tuh anaknya? Dikepit di bawah sayapnya. Betul atau tidak? Itu rahmat. Itu rahmat. Ayam lagi bawa anak-anaknya nih, lagi makan enak-enak, kita ganggu. Kira-kira yang ngumber emaknya apa anaknya? Emaknya. Itu rahmat. Ini rahmat dari Allah. Ini satu dari 100. Yang 99 kemana? Nanti di hari kiamat. Makanya segala amal kebaikan jangan luput baca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di saat menyembelih. Cukup Bismillah, Allahu Akbar. Ini kunci keberkahan. Kullu amalin dhibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar. Setiap amal yang penting yang tidak didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim,
maka putus keberkahannya. Gak ada keberkahannya. Siapa yang mendapatkan rahmat? Yang mendapatkan rahmat adalah orang-orang yang berlaku ihsan, berbuat baik. Dalam segala pekerjaan, segala amal kita harus ihsan. Dalam beribadah kita harus ihsan. Dalam muamalah kita harus ihsan. Sampai ketika seseorang di dalam peperangan pun dia tidak boleh melanggar. Jadi peperangan itu ada etikanya di dalam Islam. Nggak boleh memutilasi. Tidak boleh memerangi orang yang sipil. Orang tua. Nggak boleh merusak pohon-pohon. Nggak boleh. Nggak boleh sarana-sarana yang itu adalah sarana-sarana untuk sosial dan sebagainya, nggak boleh dihancurkan. Tapi apa yang terjadi di Gaza? Apa yang terjadi di Gaza? Mandul semuanya organisasi internasional. Betul atau tidak? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah diberikan kepada orang yang berbuat ihsan. Idza zabahtum fa ahsinudz dzibha wa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Kalau kalian menyembelihlah dengan baik. Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Asah dulu pisau itu sebelum menyembelih. Sehingga hewan yang disembelih nanti kurban itu tidak tersiksa. Ini dalam amal-amal yang kita anggap biasa. Apalagi dalam ibadah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa orang-orang yang berbuat ihsan? Alladzina yuqimunas shalah. Orang yang sholatnya baik. Wa yu'tunaz zakah. Orang yang melaksanakan yaitu zakat. Dan seterusnya amal-amal ibadah yang lainnya. Yang ketiga, wahaffathumul malaika. Malaikat itu bergabung, hadir di dalam majlis Al-Quran, dalam majlis ilmu. Bapak, Ibu, malaikatnya kelihatan enggak? Malaikatnya kelihatan enggak? Enggak bakalan Bapak Ibu bisa melihat. Enggak bakalan. Kenapa? Enggak bakalan kuat. Enggak bakalan kuat. Karena malaikat itu mereka mempunyai sayap. Minimal 2, maksimal ratusan, seperti Jibril. Satu sayap lebarnya bainal masyriqi wal maghrib. Dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia. Satu sayap. Tidak mungkin. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Satu ketika dia diperlihatkan. Habis itu buta matanya. Malaikat bergabung. Kenapa malaikat bergabung? Karena senang. Malaikat itu senang dengan kebaikan. Maka majelis-majelis seperti ini, masjid, musala, majelis taklim, itu dibersihkan. Bersih, tidak cukup bersih, wangi-wangian. Nabi kita Muhammad SAW, waktu beliau baru sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari 3 hari 3 malam. Dikasih ruangan di atas.
Maka disediakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari makanan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya, ya wallahu alam, apakah karena itu musim dingin, di antaranya disediakan daun bawang. Ibu tahu daun bawang, Bu? Tahu daun bawang, Bu? Buat soto katanya. Di negeri yang ada musim dingin seperti Mesir, itu ibu, orang sana tuh biasa naik bis makan sembari makan daun bawang. Benar. Ya. Di Mesir itu kalau kita naik bis, kalau musim dingin itu mereka ada yang sambil makan daun supaya hangat badannya. Dan Rasulullah disediakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semua yang disediakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau makan. Hanya satu yang beliau tidak sentuh, yaitu daun. Maka Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahibul bait nanya, kan kita kalau punya tamu, kita senang kalau tamu kita itu menikmati apa yang kita sediakan. Betul atau tidak? Beliau tanya, apalagi tamunya Masya Allah manusia termulia. Kenapa wahai Rasulullah engkau tidak makan ini? Apa kata beliau? Inni mru'un unaji Rabbi, innal malaikata tata'adza bima yata'adzal bashar. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, saya ini orang yang selalu bermunajat kepada Allah. Bapak, Ibu, kita baca Quran, kita berdoa, kita berzikir, di depan mulut kita itu malaikat. Di depan mulut kita itu malaikat. Apalagi kalau kita lagi sholat, kita baca Al-Quran, itu malaikat di depan mulut kita. Emang kita nggak lihat? Kata Rasul, saya ini wahai orang yang selalu bermunajat kepada Allah nggak putus-putusnya. Sedangkan malaikat itu sangat terganggu dengan sesuatu sebagaimana manusia dengan juga terganggu dengan sesuatu tersebut. Bapak, Ibu, bau bawang enak nggak sih? Bawang mentah, enak nggak? Nggak enak. Jadi para malaikat itu kumpul di dalam majelis yang dibacakan Al-Quran, disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mereka tanda ridho. Maka ibu-ibu sekalian, bapak, ibu sekalian, orang yang biasa hadir ke masjid, apakah dalam rangka sholat, atau dia dalam rangka hadir pengajian, dia biasa ke masjid, maka temannya adalah malaikat. Kalau dia absen, dicari oleh malaikat. Kalau dia sakit, dijenguk oleh malaikat. Dan kalau dia punya hajat, ditolong oleh malaikat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk demikian. Mudah-mudahan kita termasuk demikian. Yang terakhir, yaitu wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut orang yang berkumpul di masjid, berkumpul di mushola, berkumpul di satu majelis. Mereka membaca Al-Quran, mereka tadarus Al-Quran, mereka tadabburi Al-Quran. Allah sebut-sebut di hadapan makhluknya yang paling mulia, yaitu para malaikat yang derajatnya dan tingkatnya paling tinggi. Malaikat adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Jangankan maksiat, mubah saja mereka tidak lakukan. Bapak Ibu, malaikat minum nggak Bu? Malaikat minum nggak Pak? Malaikat minum nggak Bu? Malaikat tidur nggak Bu? Malaikat nikah nggak Bu? Malaikat makan opor nggak Bu? Jangankan yang mubah, jangankan maksiat, yang mubah saja mereka tidak kerjakan.
Dan malaikat kalau dia dapat tugas ke bumi, dia turun ke bumi itu berihram. Turun berihram. Dan berihram turun kemana? Sekitar Ka'bah. Ka'bah. Tawaf berapa lama? 14 hari non-stop. Tawaf 14 hari non-stop. Makanya hati-hati. Yang ke Masjidil Haram, ke Mekah, hati-hati. Jangan ada niat buruk, jangan ada niat jahat. Jangankan melakukan kejahatan, niat saja langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di sana itu doa mustajab? Karena banyak malaikatnya. Karena banyak malaikatnya. Dan malaikat ikut mengaminkan doa yang dipanjatkan di tempat tersebut. Jadi para malaikat, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut hambanya yang berkumpul untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, disebut di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat yang mereka derajatnya paling tinggi, merupakan malaikat-malaikat yang mereka itu kedudukannya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita pada hari ini termasuk majelis yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan 4 anugerah. Pertama, turun rahmat. Pertama, turun sakinah. Yang kedua, penuh dengan rahmat. Yang ketiga, ditemani dan dibersamai oleh malaikat. Dan yang terakhir, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana kama ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yaquluna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. Allahumma ij'alna wa ahalina wa dhurriyyatina wa talamidhatana wa tilmidhatina min ahli al-khairi wal ilmi wal Qur'an wa min ibadika as-salihin al-muslihin. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madhin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima li abdanina shifaa'a wa li asqamina dawaa'a wa li dhunubina mumahhisa wa fid dunya qarina wa fil quburi mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa fil jannati dalila wa ala sirati nura wa diya'a wa anin nari sitra wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalila. Allahumma rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma
ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.